Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, sahibir risalah wal nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Ay wa ba'da tahiyyah. Hadratal mukarram jami'al ulama ma'al kurama, para masyayikh, para guru-guru mulia, sepuhan kini sepuh, mobil khusus Syafiul Karim Ibnul Karim, Abina Sibatan, orang tua kita, bapak kita, Kiai Haji Abah Thohir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, panjang umur, murah rezeki, Allah bahagiakan dan muliakan keluarganya dunia akhirat. Amin. Ibnul Karim, sahabat kami, senior kami, murabi kita, pembimbing rohani, Kiai Haji Ahmad Sayyidi, yang kita muliakan, sahabat kami, Imam Masjid Baitul Syakur, Kiai Tata, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang kita muliakan Abdul Karim Ibnul Karim, sahabat kami, senior kami, Ustaz Samsi, dan semua para asatidzah yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Dan tak ketinggalan yang kita banggakan, sahibil wilayah yang mempunyai wilayah Nongsa, Teluk Mata Ikan, Gus Qadir, subhanallah, tabarakallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang baik-baik dan mulia hatinya, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi lillah karena Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi kebanggaan dunia akhirat kita. Di dunia menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang tegar, menjadi anak yang segar, menjadi anak yang bugar, menjadi anak yang sadar, menjadi anak yang sabar, menjadi anak yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sadarkan hati kita dan ringankan lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah yang senantiasa memberikan kita kemampuan, kemauan dan juga kemudahan untuk selalu berada di jalan ketaatan kepadanya. Allah yang senantiasa memberikan kita motivasi hidup dan kekuatan iman untuk bisa istiqomah mengikuti program pembinaan PUB, yaitu Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Tentu keistiqomahan ini perlu kita raih dan perlu kita selalu berharap tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita. Saya yakin dan percaya pada saat ini bukan tidak bisa badan kita lurus berbaring, maka kita tidur terpejam, fisik kita berkumpul dengan keluarga di depan televisi melihat siaran yang menarik dan menghibur. Tetapi iman yang masih ada, keistiqomahan yang masih menempel di dalam diri kita, itu yang seakan-akan membisikkan telinga kita, tahan dulu semua keinginan hatimu, tinggalkan dulu semua urusan duniamu,
datanglah, hadirlah ke Teluk Mata Ikan di lokasi Yayasan Al-Fateh, ya. Datanglah, hadirlah ke suatu majelis yang insya Allah majelis ini tidak hanya dihadiri oleh makhluk yang bernama manusia, tetapi ada makhluk lain yang ketaatannya lebih hebat daripada kita hadir bersama kita. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Artinya, andaikan mata lahir kita, andaikan mata batin kita bisa melihat sesuatu yang gaib dan yang kita yakini adanya, maka sebenarnya ruangan ini sempit, tempat ini kecil, karena berdesak-desakannya para malaikat Allah ikut zikir dan manakib bersama kita. Mudah-mudahan majelis ini menjadi asbab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ilmu-ilmu yang kita raih dari guru kita Kiai Haji Ahmad Sayuti, wawasan keagamaan yang kita kuasai saat ini, baik dengan cara belajar ataupun dengan cara mendengar, mudah-mudahan ilmu dan wawasan keagamaan ini tidak hanya sekedar mampu mengisi kekosongan otak dan kepala kita, tapi mampu mengisi kekosongan hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ilmu hanya sebatas menjadi isi otak, biasanya ibu-ibu nih kalau bilang pasang otakmu, kira-kira ini telunjuk nempel di kepala apa di sini, Bu? Tunggu ya, ambil air dulu. Ayo. Pasang otakmu, semoga otak sia, kira-kira nyekel sirah, tapi nyekel ini ya, dada. Itu kekeliruan kita. Otak ini bukan di sini, tapi ada di sekitaran hati. Mestinya pasang otakmu, bukan pasang otakmu. Kalau ilmu hanya sebatas nempel dan ada di ruangan otak, maka ilmu sekali lagi tidak akan bisa menjadi pengubah perilaku seseorang dari buruk menjadi baik. Betul? Artinya, mencari orang yang pintar ilmu pengetahuannya itu mudah. Tapi mencari orang yang benar perilakunya itu susah. Mencari orang yang paham isi ayat itu gampang. Tapi mencari orang yang yakin terhadap informasi ayat ini sulit. Jadi kalau boleh saya tanya, dan mungkin kurang sadayana terang, ia nu hadir dia bagaimana dia terang tuh ke istilah koruptor itu Pak. Nangka koruptor jelema tukang nyolong, ya kan? Pekerjaannya disebut korupsi. Pekerjaannya disebut korupsi. Pelakunya disebut koruptor, galak. Pertanyaannya, eta koruptor, eta sebenarnya jelema pinter, jelema bodoh, atau jelema goblok? Pinter tapi goblok. Jelema pinter, ngerti karena istilah angka, tahu makna nol, tahu makna angka. Loh, pertanyaannya kenapa orang pinter jadi koruptor? Karena ilmu hanya sebatas menjadi isi kesini isi otak yang ada di sekitaran hati. Padahal kan idealnya orang pintar mestinya harus benar, walaupun orang benar tidak mesti orangnya harus pintar. Sekali lagi,
orang pintar mestinya harus, walaupun orang benar tidak mesti orangnya harus. Kira-kira nih nu hadir di dia hayang jadi jelema pintar tak hayang di jelema benar? Benar. Saya goblok gitu. Oh siapa ya? Lamun boga kahayang nu bener. Ngadoa sing lengkap. Ngasupun anak ke pengajian, masukin anak ke pesantren, ngadoana nu bener. Hayang jadi jelema pinter dan yang benar. Eta nu bener gitu. Ah, nu penting mah bener teh gobloknya pokok ya. Mudah-mudahan nu hadir di desa dayana mudah-mudahan sanes jeung saukur aya kahoyong jadi jelema pinter, mugi-mugi aya kahoyong jadi jelema bener. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, kudu kitu. Ayeuna hapunten ya ka Abah sadayana ieu ka Bapak Mubalik para ustad ya. Salah bapak-bapakan kamari ieu guru sarean ieu. Pertama ke pengurus PUB pribadi nyuwun kajian punten sanes kudu terang karena informasi program kemuliaan PUB di mana oge ayana terang aya melalui WA group. Namun karena kesibukan kadang-kadang ngajar barudak teh nepi ka jam 10 bade mangkatan mikir 2 kali lamun berangkat di bumi jam 10 Abah Thohir nyampe ka majelis manaqib geus beres sigana. Jadi lamun tinggal emak kumpul isin rasa lapar melapar. Perasaan. Jadi sok ngurung ke niat. Ya sok telok jadi dengan hadiran ge. Mugi-mugi baik sanes waktu bisa tempatnya jadi caket sehingga pribados biasa nyempatkeun apa saya yang punten. Kembali abdi 2 dinten bab pungkur ieu nu kalewat ditelepon ku Kiai Haji Sayuti piwarang macakeun kitab Dardir. Ieu beusina ngepung buruk di dieu kabeh. Pokoknya diceritakan dimulai neraka sampai kana surga diceritakan di dia. Lamun dibaca itu abdi sapoting ditutup. Geus ieu mah iklan bae. Nah jadi kembali lamun orang bicara tentang Isra Mi'raj Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu terjadi berawal dari masalah. Maka kalau kita bicara tentang masalah, sebenarnya siapa sih orangnya di antara kita yang tidak punya masalah dalam hidup ini? Betul? Kalau saya itu bukan masalah kan? Banyak. Saya tahu masalah dia. Dia pengen kawin lagi, nggak diizinin sama istrinya. Jadi jangan dikira Ustaz saya ini kayak kusuk-kusuk gitu, hatinya kusuk, enggak. Dia lagi galau sebenarnya. Ibu-ibu punya masalah nggak Bu? Pakaian jemuran apa jemuran? Nah, sesuatu numpuk kan? Masalah. Salaki sok rewel, sok masalah. Salaki sok gampang marah. Waduh, itu bisa orang tua. Iya, guys. Coba tinggal kacang nih. Mau bisa mata kita deh. Bawa masalah ya orang mah bener bah. Bawa masalah. Jadi lamun aya masalah datang ke pegadaian mengatasi masalah tanpa insya Allah keluar dari sana punya masalah lagi. Emas digadekeun. Boga salaki tukang marah masalah Bu. Betul? Iya. Tapi eta boga salaki tukang marah biasanya orang marah ini menurut primbon kalau sudah rendah marahnya ngasih uangnya suka banyak. Jadi mendingan punya suami pemarah tapi suka ngasih duit daripada punya suami pendiam tapi tidak bernyawa modal ngerana. Jadi gampang. Masalah loba. Nah maka Nabi itu justru Nabi itu bisa lebih meningkat ibadahnya, bisa lebih tekun zikirnya karena proses masalah.
Ingat, mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran itu tidak akan turun selama Nabi tidak mengalami namanya masalah. Jadi Al-Quran turun setelah proses Nabi mengalami ujian, ya, masalah. Makanya ujian itu atau masalah itu sebenarnya untuk mendewasakan kita, untuk memandirikan kita. Tapi kita jangan takut dengan persoalan, dengan masalah. Soal ujian itu kan mudah. Yang paling berat adalah jawabannya, ya kan? Jangan jadi masalah soal persoalan. Jadi soal ujian itu gampang, yang paling sulit adalah jawaban. Jadi sikap kita ibu bapak terhadap ujian, terhadap masalah itu harus lurus, bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Itu sikap yang lurus. Jadi kata ulama ahli tasawuf itu, man arafallaha haqqal ma'rifah yara kulla syai'in fi hayatihi jamila haqqo. Coba renungkan. Kata ulama ahli tasawuf, barang siapa yang yakin kepada Allah dengan hakikat yakin, maka dia akan memandang semua yang terjadi dalam hidupnya dipandang sebagai sesuatu yang indah. Ini membacanya gampang, menyampaikan mudah, mempraktekkan ini yang susah. Contoh, ibu, suami ibu biasanya jam 7 sore di UIF. Iya jam 8 dan ayah UIF. HP-nya teraktif, nelpon bapak tuana teraktif oke. Ibu tengah cicing, tengah mam, tengah minum. Akhirnya menang 2 jam, ibu lumpang ke botania ngelewat KP. Pas asup pak KP harus ditinggali nu diuk di kursi. Salaki ibu berpegangan tangan dengan awe gelis. Kira-kira ibu hati dengan lisan bisa nggak mengucapkan gini? Inilah yang terbaik dari Allah untukku. Bisa nggak kira-kira? Saya yakin nggak bisa. Saya keluar dari majelis ini dan saya nampak dengan mata kepala ada orang yang mengambil pedang saya. Apakah mudah saya mengatakan inilah yang terbaik dari Allah untukmu? Lalu saya diam saja, tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan sendal saya. Ibu diam saja, tidak melakukan upaya bagaimana suami ibu bisa lepas dari wanita itu. Ibu salah. Apapun masalah dan ujian yang datang, sikap kita harus tetap lurus, tetapi secara syariat kita wajib ikhtiar agar terhindar dari yang namanya ujian, dari yang namanya musibah itu. Jadi tanya dulu, Pak, ini siapa Pak? Cantik kali. Masa ibu nggak tahu? Ini kan ada yang bapak. Ada. Oh, pernah tahu ibu? Ini ada bapak yang istri yang keempat itu. Ini. Nah. Supaya jangan timbul suudon, harus ada ikhtiar dulu. Nah begitu. Jadi bagi orang yang memiliki keimanan yang kuat, bagi orang yang memiliki tingkat keyakinan yang hebat, ya, dia akan memandang sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu dipandang sebagai sesuatu yang indah. Makanya bagi orang-orang seperti Kiai Sayuti ini, ya, mohon maaf nih, bagi orang-orang seperti guru kita ini, Kiai Sayuti ini, tidak ada nikmat, tidak ada derita, tidak ada bahagia, tidak ada musibah yang tidak disikapi dengan sikap yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apapun yang terjadi, walaupun istri dicuri orang, ya biar aja, yang terbaik, cari lagi yang baru. Begitu ya. Nah, jadi bagi orang-orang tertentu itu, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika terkena musibah, ketika terkena masalah, ketika terkena ujian, nggak seperti kita. Kalau kita kan terkena musibah, astagfirullahaladzim, betul? Contoh. Bapak ya, Kang Saril misalnya di pasar ini bawa motor,
gelombang dua. Pegawai dari Pak Dede nih, dilihat. Wah, dari belakang serempet, wah, hampir jatuh. Kira-kira alhamdulillah apa astagfirullah? Yang di belakang? Jujur aja lah, ngomong aja lah. Kira-kira kalau kita mau ditabrak orang, hampir kita jatuh, yang keluar dari mulut kita astagfirullah apa alhamdulillah? Asal kapan kita mau benernya di hati? Kapan hati ini mau lurus? Sementara Allah ingatkan kita pentingnya hati-hati dan fokus dalam berkendara. Mestinya alhamdulillah ya Allah, kalau engkau tak memberikan informasi betapa pentingnya ini fokus dalam berkendara, boleh jadi yang di belakang itu mobil bukan motor ya Allah. Coba alhamdulillah gitu ya kan. Banyak sakit perut, alhamdulillah ya Allah, tapi masih masuk nasi kuning ini kan ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nanti Allah tambah sehatnya, tambah nikmatnya. Sakit kepala bukan, masya Allah, astagfirullah, kepala terasa copot. Jangan begitu kalau bisa. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Bagi orang yang memiliki tingkat kemakrifatan yang hebat, dia akan menganggap dan merasa musibah yang datang, ujian yang menerpa tidak sebanding dengan nikmat yang dia rasakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap detiknya. Kalau boleh kita jujur sekarang, lebih banyak musibah atau lebih banyak nikmat yang kita rasakan? Pantaskah kita mengeluh lalu beranggap bahwa keberuntungan selalu tidak berpihak kepada kita? Tak pantas lagi. Dapat musibah, alhamdulillahirabbil alamin. Kapan kita bisa seperti itu ya? Apakah mungkin juga bisa? Jujur saja, belum bisa. Kalau di sini ada yang bisa, patut kita turun jempol. Kayak begitu ya. Dalam Arba'in Nawawi itu majelis susahnya, nah kita kan tahu tuh ada pemuda masuk hutan, dia ketemu kakek-kakek, kakinya lumpuh, tangannya patah, telinganya mengeluarkan darah dan nanah, mulutnya busuk, seluruh organ tubuhnya penuh dengan luka. Begitu dideketin, yang terdengar dengan jelas dari mulut yang busuk itu oleh pemuda itu, alhamdulillahirabbil alamin. Terus menerus pemuda ini bertanya, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri hari ini? Kakek itu malah marah. Diusirnya pemuda ini. Si pemuda ini gak mau pergi. Jawab dulu pertanyaan saya, nikmat Allah yang mana yang kakek syukuri? Semua penderitaan fisik bersarang dalam dirimu, semua penyakit ada dalam badanmu, lantas kenapa yang keluar adalah alhamdulillah? Jawabannya, mulut ini yang masih sanggup mengatakan kata alhamdulillah. Ini nikmat bagiku. Hati ini yang masih fokus berzikir kepada Allah, ini nikmat yang tak terhingga yang disyukuri. Bayangkan kalau kita sakit, ada bulan aja kita sakit demam, mungkin yang paling banyak pegang tasbih yang dibaca bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti apa yang dibaca? Sallallahu alaihi. Menunjukkan tingkat keyakinan kita, tingkat keimanan kita belum mencapai levelnya seperti Kiai Sayuti yang luar biasa ya. Nah, kembali cuplik-cuplik saja. Kembali. Jadi adanya al-minnah, sesuatu yang mulia, itu selalu datang setelah al-minnah, setelah adanya proses ujian dalam hidup ini. Jadi Nabi itu ya, setelahnya mengalami tantangan dakwah di keluarga, diusir, dipakai main bola, tendang kiri, tendang kanan, itu di keluarga, di Taif. Kalau pengen tahu Taif, tanya Kiai Sayuti, Kiai Tata. Taif itu di sana, istilah di kita kalau dirangkas itu namanya pesawahan. Lain Baduy, lain Baduy. Pertanian. Jadi segala bentuk buah-buahan tidak harus dikirim dari Indonesia. Di Taif banyak. Anehnya di Taif itu
udaranya panas tapi suhunya dingin. Terbukti udara panas tapi aqua yang jatuh di jalan, aqua itu jadi es. Disitulah keanehan negara alam. Panas-panas, gosong-gosong kepala kita. Tapi ketika ada air di sekitar toilet, itu jadi es, dingin. Nah, kembali prosesnya ujian itu terus berkembang. Yang ukur masalah dakwah, tapi sampai masuk ujian itu kepada terjadinya meninggal atau wafat istri beliau Siti Khadijah yang masuk dalam level kenabian. Disusul Abi Thalib. Nah inilah proses Nabi itu sampai diangkat melakukan perjalanan spiritual yang disebut Isra dan Mi'raj. Tapi sebutan itu aneh ya. Kadang-kadang saya berpikir gini, kayak Mi'raj itu kan isim alat. Mi'raj itu isim alat. Artinya Mi'raj itu taraje. Terang taraje? Kan tak lah. Taraje lah. Lalu disebut isim alat berarti taraje. Perjalanan Isra. Isra kan berjalan kan? Memperingati perjalanan yang taraje. Oh gitu ya berarti. Memperingati perjalanan yang taraje. Satu nyambung. Kalau meninggalkan alapat banyak, kan ayo maksud nama benar gitu. Ayo maksud nama. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini kan perjalanan anu luar biasa. Bahkan kalimat oke pakai kalimat laila. Nakiroh yang menunjukkan kepada kolil sedikit. Dalam tafsir Sawi dijelaskan perjalanan itu hanya memakan waktu 4 jam. Sebagian ulama ahli tafsir dalam kitab yang sama, perjalanan itu adalah lahullah. Ibu tahu nggak lahullah? Lahullah itu kalau ibu lipat paling sedikit lahullah. Artinya sedelo apa berarti? Sedelo ngerti lah sebenarnya. Sedelo itu bahasa Jawa kan sedelo, lahullah kan. Sedelo, kalau mengerti bahasa Sundanya apa? Sedelo bahasa Indonesia apa? Dan sebenarnya kok kilo apa 1 jam, apa 2 jam, orang ngerti kita. Yang pasti lahullah itu 1 jerokan. Nah, bahasa Sunda Jawa apa di Nagiban 1 jerokan itu kan? Guru saya mengatakan begini, Nabi Isra Mi'raj begitu kembali dari Isra Mi'raj tempat duduknya masih hangat, menunjukkan bahwa perjalanan itu sebenarnya akhirnya 1 jerokan. Akhirnya apa tauhid? Cari ayeuna sok keluar dari lauduk. Akhirnya iya turin coba di iyeuna di rata-rata urut diukna hanut kene teh. Lamun datang abah teh di masih hanut, perjalanan berarti sebentar. Tapi lamun geus kali digetiis berarti abah teh 2 jam di situ di kamar mandi. Nah, Nabi pulang masih hangat, berarti perjalanannya cepat. Akal tuh bisa menerima, akal tuh bisa. Yang bisa menerima hanyalah iman. Ada peneliti hebat memang, tapi kan mentok. Contoh, menurut hasil Kongres Internasional di Paris, perjalanan cahaya 1 detik itu 300.000 km. Kecepatan perjalanan cahaya dari sini ke bulan 350.000 km. Dari sini ke matahari 150 juta kilometer. Cahaya bulan untuk bisa menerangi Al-Fatih hanya butuh waktu 1 menit setengah. Perjalanan sinar matahari untuk bisa sampai ke Al-Fatih butuh waktu 8 menit. Cepatnya perjalanan cahaya 1 detik 350.000 km. Gila kan? Nah, sekarang oke kita analogikan. Jibril makhluk terbuat dari cahaya. Buruk
makhluk terbuat dari cahaya. Kalau cahaya jalan, 1 detiknya 300.000 kilometer. Masuk akal kan? Kalau lihat begitu kan? Cepat kan? Tapi kan otak kita akan terbatas nih. Lama-lama otak kita ditumpul, nggak ngerti. Ibu bapak, kalau kita boleh jujur, kita naik pesawat ketinggian 2000 kaki, ketika kita budek gak? Budek gak? Ketinggian 2000 kaki pesawat, ketika kita apa yang terjadi? Nggak dengar kan pramugari segitu senyumnya? Mau ngopi atau susu? Sampai nggak dengar? Budek nah, iya, jadi di ketinggian 2000 kaki. Fisik manusia lamun teraya eta pesawat kurang lain di jero pesawat hancur bertepi-tepi. Kenapa fisik Nabi sampai ke sana itu kok tidak hancur? Nah, makanya akan terbatas ilmu kita dan akal kita untuk menerima itu. Ya kan? Perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, maka sampai urang kakang di Nabi, urusan saya diurang sok didongengan. Tina manakib, misalkan ngambil tina Ittihaful Akabir fi manakibis Syekh Abdul Qadir, misalkan. Di Anirgon, di Irak, itu kan Syekh Abdul Qadir ulama besar. Bukan hanya sebatas imam, tapi juga khatib. Ada seseorang orang tua yang benci, tidak suka sama Syekh Abdul Qadir. Begitu hari Jumat, orang tua ini yang gak suka sama Syekh Abdul Qadir ini, dia hari Jumat itu duduk di barisan pertama. Tiba-tiba sakit perut, hacking. Makanya di jero masjid, dibuli di situ. Kalau udah pasti pernah Syekh Abdul Qadir ini. Hayang isi itu kuat. Syekh Abdul Qadir karep nonjol di jero kamar masjid rek kana pemimbaran. Tapi eta pasti ngaliwat jeung nu nyeribeutkeun teh. Tah, eta Syekh Abdul Qadir eta ngakieu tenan sebutan dan cinta dan bahasa Jawanya. Nah, gini sorbannya apa nih? Nang nih. Mas gibas lah gitu. Nah, ini nyebut gitu. Doa kok ini. Bodoh ngebut. Berdoa ya. Taidan busiak lah seperti. Nah, jadi begitu begini. Oh, berarti. Si orang satu tiba-tiba hilang. Dan dia tiba-tiba ada di satu kampung. Di kampung itu ada musola kecil, ada toiletnya. Lalu di toilet dia makan, bukan makan lah. Dia buang air besar situ. Kemudian wudhu. Setelah itu tiba-tiba dia ada di masjid Anirgon lagi, tempat dia duduk tadi, dan masih basah tempat wudhu, bekas wudhunya. Dan Syekh Abdul Qadir itu baru lewat ke mimbar. Syekh Abdul Qadir belum nyampe ke mimbar. Laki-laki ini hilang. Dia ada di suatu musola, kemudian BAB, kemudian wudhu, tiba-tiba ada di situ lagi. Syekh Abdul Qadir belum nyampe ke mimbar. Kira-kira cepat enggak orang ini jalannya? Cepat kan? Masih basah kok bekas wudhunya. Dan sakit perutnya hilang. Tak kebut ke sorban. Makanya ibu kalau sakit perut, deketin Ustaz Sayuti, dikebut dia. Insya Allah mojrot sekali ya. Nah, beliau sudah ijazah. Nah, eta perjalanan hebat sampai ke seperti gitunya. Komodoi iya kangjeng Nabi. Perjalanan anu luar biasa. Urang langsung bulog nilai kita tidak habis lah. Kalau baca setik ngobrol dia bapak supaya ayah mana ya mana dapat kemana dan kembali iya kita tadi ya apa aja terakhir aku bala dok sirum baik kucorekan tapi tidak baca ada kan Hayuti kita baru terbaik putih kalau aturan kan main nama
Nggak kalau gue tetap aja main lagi. Tapi kalau itu main nggak bisa ya. Oh benar-benar. Lain puasa orang mana lain. Lain puasa orang. Puasa baduy kali itu lah. Orang angkat ya. Untuk bintungnya. Mana ya waktu dibaca kurang KTT? Ya. Orang bukan ini. Sebuah film menjadi pilihan. Ternyambung ya. Oh iya burung ya. Agung des Isra. Nah kata Isra tadi Isra. Jalan di waktu malam ke tempat yang diberkahi oleh. Jadi lamun urang jalan ka dieu di waktu penting ya. Ieu ngaranna Isra. Tapi lamun umpamana ya Ustaz Jenny di penting leumpang ka Empang ka Sutro. Eta mah sero gitu ya. Sero gitu mah. Lainnya lagi di Sutro. Lainnya. Kau mau jalan ka saya di penting leumpang ka Janda. Waduh eta. Gawat banget. Ayo kesudinya. Cuma ata bil mi'raji alladzi turaju alaihi arwahu bani Adam. Salam turo al-khalaiqu ahsana minhu law. Ubinya. Jadi Nabi eta di Masjidil Aqsa eta naik ka luhur ya. Bil mi'raji melalui tangga Saraje, ya Saraje. Sebenarnya Saraje, kebayang kurangnya di langit di situ, Tojo dan Saraje kanan, Aisyarina. Tapi bisa dengar ya. Bahwa soalnya batu letak, air letak betul sebelum pakaran di berdaya, pakarannya. Kurang-kurang yang di sini kamu dengar. Kamu yang di langit Tojo bisa dulu Saraje. Jadi jangan pernah ditinggali. Jangan pernah ditinggali tukang Nabi makhluk-makhluk anu berbentuk benda anu lebih bagus daripada Taraje eta. Mi'raj teh. Jadi bagus-bagusnya makhluk dalam bentuk benda itulah Taraje. Taraje waktu Nabi. Jadi Taraje eta lain tempat Nabi ngumpul naik ke langit lain. Nabi-nabi nu saja gitu. Arwah-arwah Nabi Adam eta naiknya pakai Taraje. Taraje anu di langit ya. Waktu ternyata lahu marqatun min lain marqah si Siti Marqah lagi ya. Marqatun lain berbesar lagi dalam kami ya. Marqatun min fiddatin. Jadi nggak sebutnya lamun karaya teh mati awal ka awinya si betul ada sih ya. Jadi jadi di tangga ke tangga eta tangga pertama digieuna tina emas. Lamun aya hiji dicoploknya. Sarifna sugih urang. Peruge keturunan deui. Bener. Wafil qatun min zahabin. Satingkat deui tingkat anu kadua awina teh anu kali teh ono. Eta meunangieun tina emas. Cumi jadi mah lebih gede. Tina emasnya aya dua dicoplok. Sadeuleuh. Wa huwa min jinnatin min jannatil firdausi. Eta Taraje teh pantesan lebih bagus lebih indah. Iya, bagus nama ya. Menang di surga Firdaus. Sementara mau air masuk ke surga Firdaus kecuali Rasulullah. Mantudun bilulu, mau diteretes kupinten. Tanya ini teretes nah, itu teretes. Teretek itu ya, teretes. Habis. Oh ya. Oh, apa itu teretes ya? Apa tadi? Teretes. Lapis. Kamu kirikan aja. Itu betulnya ho di atas. List mungkin list ya. List ya. Kira-kira di list lah itu. Ukir misalnya makanya. Dia ukir ku inten lu. Lalu kalau kita punya anak namanya lu, wis luar biasa. Beda dengan lu dengan lu beda, saudara. Lu mah lu draw.
Lain deh mau terus. Nah itu dulu. Mana ini ya? Nah, ibu yang terakhir itu. Cuma aroja bihi limustawa. Ah, kemudian Nabi ini naik. Jadi si tangga ini dia dari kiri ada malaikat yang memegang, kanan malaikat yang memegang, dan malaikat juga punya anak buah, punya tertera. Jadi banyak yang megang. Jadi singkatnya Nabi itu naik ke langit pertama. Itu mohon maaf, di langit pertama itu kan ada malaikat Ismail. Malaikat Ismail itu posisinya atau jabatannya adalah security atau kepala security. Nah, malaikat Ismail itu dia di langit tidak, artinya ke langit gak pernah, ke bumi gak pernah, kecuali pada saat Rasul wafat baru ke bumi. Malaikat Ismail dia punya anak buah security itu 70.000. Yang 70.000 itu juga punya anak buah lagi, satu orangnya 70.000. Tak terbayang oleh kita di langit pertama itu ratusan ribu malaikat. Jadi kalau ada orang saya pergi dari langit, saya barusan pulang dari langit, wajib kita tidak percaya. Kenapa? Nabi dan malaikat nyampe ke sana itu diinterogasi. Mana ada? Divaksin dulu. Nah, dan 3. Jadi nyampe ke sana itu, walaupun malaikat Jibril adalah pengurunya atau komandannya para malaikat, tapi tetap melalui proses check-in. Kayak kita mau ke Singapura, paspor udah jelas, namanya benar. Nyampe ke sana ditanya, kemana tujuannya? Sana ke apa namanya tuh? Apa bandara tuh? Lupa saya. Bandara apa namanya? Canggih. Punya duit berapa? Segitu pertanyaannya banyak. Jibril bawa Rasul, bawa Nabi Muhammad, undangan khusus, VIP, tetap diinterogasi. Mana ada? Siapa? Ada Jibril. Wapan maka? Siapa yang bersama Muhammad? Apakah langsung suruh naik? Oh enggak. Banyak pertanyaan. Siapa yang mengundang kau dan Muhammad ini untuk naik ke langit? Allah. Banyak pertanyaan. Jadi sebelum naik itu, sebelum nyampe ke langit itu diintip dulu. Artinya apa? Ini mungkin sedikit dari kita boleh. Ya. Yang punya rumah itu boleh ngintip tamu, tapi tamu tak boleh ngintip orang yang punya rumah. Contoh nih, Assalamualaikum, wajib jawab salamnya Waalaikum, tapi jangan dibukakan pintunya. Tengok dulu. Oh, kan saya Yuti buat jeruk lagi. Saya sedang. Jangan sembarangan bukakan sebelum diintip. Ngintip dulu dari kaca. Oh, siapa nih yang salah? Oh iya, rupanya petugas iuran PUB 20.000. Nah, misalkan misalkan itu. Tapi tamu haram hukumnya ngintip yang punya rumah. Ini semuanya mau ngambil iuran bulanan. Oh, ini kayaknya nggak dikunci. Haram, tak boleh. Nah ya jadi prosesnya berat untuk naik itu. Cuma aroja bihi limustawa. Mustawa ini diambil dari kata sawa. Sawa itu artinya sama, rata. Mustawa ini tempat yang rata, tidak belok, tidak melengkung, tidak ke bawah. Nah, Nabi itu Mi'raj naik sampai ke mustawa. Di mustawa itu Nabi mendengar dan melihat ada sederet lauhil mahfuz di situ. Lauh. Dan Nabi wara'a rajulan maliban fi nuril arsy. Nah, di mustawa dalam sederet lauhil mahfuz, Nabi itu melihat ada seorang laki-laki yang agak samar-samar dan dia
kok kolebetan di cahaya alas. Nanti kok kolebetan ya? Ini namanya kok kolebetan sebenarnya. Apa itu kolebetan? Apa itu bagian kerja? Oh, kelewat dulunya, kelewat. Oh, jual apa lagi bulannya? Kalau dijual di tanah. Jadi merusak lewat ya. Ah, itulah mungkin kan. Jadi ada seorang laki-laki yang pokoknya beta di cahaya alas itu dia kelihatan itu. Di Lauhul Mahfuz tuh. Nah, fakola kata Nabi, mana ada? Ini siapa? Malakut, apakah ini malaikat? Kila lah. Ada suara bukan malaikat. Kola nabiun, apakah dia seorang nabi? Kila lah, juga bukan. Terus manhua siapa? Kila hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu raqaba bi dzikrillah ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Nah ini. Nah, laki-laki itu adalah seseorang yang sewaktu laki-laki itu misalnya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pada saat zikir tadi mulut kita basah tidak? Basah pakai makanan kan? Bukan karena zikir kan? Minum berubah. Ya, ngisi. Wah kalbu mu'allaqun bil masjid. Laki-laki yang mengatakan itu adalah laki-laki, seorang laki-laki yang senantiasa basah bibirnya itu dengan zikir kepada Allah dan hatinya itu cuma terkait kepada masjid, kepada musola. Masjid itu sebenarnya isi makannya masjid, artinya isi makannya tempat sujud, jadi masjid. Tapi bisa dikatakan juga masjid, ya, sama dengan musola, tempat sujud, tempat sholat. Nah, seseorang yang ada keterkaitan hatinya dengan masjid ini dibagi dua. Ada orang yang memikirkan fisik masjid atau fisik musola. Ada yang selalu memikirkan tentang pemakmuran rohnya masjid. Ada yang terus kepikir sholat terus berjamaah di masjid, zikir terus di masjid. Ada juga yang kepikiran bagaimana saya bisa membangun masjid, bagaimana saya bisa berderma di masjid, bagaimana saya bisa menempelkan amal soleh di musola. Karena itu saya di terakhir ini mengajak, ada sahabat saya satu pondok dengan saya, satu alumni dengan saya di Riyadul Fikih di Palarincang. Itu saat ini sedang membangun musola di Rangkas Petir ya, di Petir. Lain Petir Halilintar, dulu bukan. Jadi kita doakan mudah-mudahan ini karena musola pesantren yang sholat bukannya masyarakat tapi juga santri. Ayo kita doakan sahabat kami, ustadz kita di sana yang berjuang, ya, yang berjuang mereka beliau membina masyarakat, membina santri untuk supaya hatinya ada keterkaitan di masjid, di musola. Kita dukung dalam pembangunan itu. Mungkin sekarang masih sekitar 80%. Ada 20% yang membutuhkan uluran doa dan uluran kantong kita. Jadi seandainya kita punya sedikit kelebihan rezeki, tidak harus sedikit lah. Yang penting ikhlas lah. Yang penting ikhlas. Ya, mau banyak mau sedikit, yang penting ikhlas. Tapi kan rugi kalau masih banyak gak ikhlas, rugi lah. Kalau sedikit tidak ikhlas, rugi. Banyak tidak ikhlas, rugi juga. Jadi usahakan ikhlas. Mari kita doakan saudara kita, Ustadz Kiai kita yang pernah ke Batam dulu, sekarang lagi membangun musola di pesantrennya. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan fatihah kita, dan kalau memang ada sedikit kelebihan rezeki, tak ada masalah, kita sisihkan untuk membantu sebagian saudara kita. Al-Fatihah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.